Cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Ini adalah kolom kertas kerja yang terdiri dari 10 kolom. Seperti biasa ketika membuat laporan keuangan dari siklus apapun dalam siklus akuntansi, selalu diberikan judul, yaitu nama perusahaan, kemudian nama laporan dan periode dalam 1 tahun. Ini adalah kolom kertas kerja 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Langkah yang pertama, isi dari neraca saldo. Jadi neraca saldo debit kredit ini isi dari neraca saldo baik nomor akun, kemudian nama akun, dan nilai debit kredit. Jadi data yang ada di neraca saldo semua dipindahkan di kolom kertas kerja di kolom neraca saldo, baik dari mulai nomor kode akun, nama, dan nilai rupiah baik debit maupun kredit, ya, sampai ke bawah sesuai dengan banyaknya akun dalam neraca saldo. Kemudian langkah kedua adalah di kolom penyesuaian. Langkah kedua di sini adalah diisi dengan nilai dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat, ya. Jadi setelah neraca saldo, kan kalian membuat jurnal penyesuaian dari beberapa data penyesuaian, kemudian dibuat. Setelah dibuat, nanti dipindahkan ke kolom penyesuaian untuk angka rupiah baik debit maupun kredit. Sedangkan nama akunnya adalah mencari nama akun yang sama, yang sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Nah, jika tidak ada nama akun di neraca saldo, maka ditambahkan di bawahnya akun-akun neraca saldo. Ya, nanti akan saya berikan contoh neraca lajur yang sudah selesai dikerjakan. Ya, jadi ini kolom penyesuaian, ini diisi dari data jurnal penyesuaian. Nama akun dalam jurnal penyesuaian baik debit maupun kredit dimasukkan di nama akun yang sama dengan neraca saldo. Jika tidak ada akun yang sama, maka bisa menambahkan sendiri akun di bawah akun-akun yang sudah ada. Ya. Kemudian yang langkah ketiga adalah mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. NSD atau neraca saldo setelah disesuaikan itu adalah gabungan nilai debit kredit rupiah baik dari neraca saldo maupun dari jurnal penyesuaian. Jadi ini ada penggabungan. Jadi ini nanti jika di neraca saldo nilai uangnya di debit, posisinya debit, kemudian di AJB-nya debit, maka dijumlahkan letakkan di debit. Ya, jika misalnya di neraca saldo itu angka rupiahnya debit, kemudian di AJB-nya adalah kredit, maka diselisihkan. Lebih banyak yang menempatkan di posisi yang paling banyak. Kemudian jika neraca saldonya nilai uangnya di kredit, kemudian AJB-nya di kredit, maka ditambahkan kemudian diletakkan di sebelah kredit. Nah, ini adalah NSD, neraca saldo disesuaikan itu nanti yang akan siap dipindahkan ke kolom laba rugi dan kolom neraca. Ya, laporan posisi keuangan itu bisa diganti dengan neraca, ya. Jadi nanti yang masuk laporan laba rugi, masih ingat kan kalian bahwa yang masuk ke kolom laba rugi adalah akun-akun nominal, yaitu akun-akun pendapatan dan beban. Pendapatan nanti posisinya di sebelah kredit, sedangkan beban di sebelah debit. Kemudian yang laporan posisi keuangan atau neraca ini berisi akun-akun real, yaitu akun harta, kemudian utang, dan modal. Nah, sehingga nanti semua sudah dimasukkan ke neraca lajur. Ya, ini secara teori. Jadi ini laba rugi diisi dengan nilai yang akun nominal tadi. Kemudian di posisi keuangan ini diisi adalah akun real, yaitu akun yang angkanya diperoleh dari NSD, yaitu harta,
utang dan modal atau yang bernomor kode 1, 2, dan 3. Sedangkan laba rugi adalah akun nominal yang diambil angkanya dari kolom neraca saldo disesuaikan, yaitu yang bernomor kode pendapatan bernomor kode 4, kemudian beban bernomor kode 5. Nah, ini secara teori cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Nah, dan ini tadi sudah saya sampaikan, jika sama-sama di debit ditambahkan di posisi NSD tadi ya, sama-sama di kredit ditambahkan, kemudian jika di kredit dan di debit diselisihkan atau dikurangi, yang paling banyak itulah yang menempati posisi debit atau kredit. Atau secara teori bahwa harta itu bersaldo debit, utang bersaldo kredit, kemudian modal bersaldo kredit, pendapatan bersaldo kredit, dan beban bersaldo debit. Penempatannya artinya selisih jika ada kredit dan di debit. Nah, ini contoh neraca saldo Vinda Taylor. Ini ada data neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kan belum bisa dibuat laporan keuangan. Maka ada data penyesuaian. Ini adalah jurnal penyesuaian, ya. Kemudian dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian itu, langkah berikutnya adalah neraca lajur. Nah, di sini nampak bahwa ini adalah kolom neraca saldo. Neraca saldo itu diambil dari neraca saldo data awal tadi. Kita pindahkan semua nomor kode akun dari ini, batas dari neraca saldo yang jumlah total neraca saldo adalah 29 juta. Kita pindahkan, kemudian semua AJP dari jurnal penyesuaian itu juga kita pindahkan. Jadi misalnya ini ada akun yang sama, kita gunakan akun yang sama dengan di neraca saldo. Sisanya bisa dibuat di bawahnya. Ya. Kemudian ini adalah NSD, neraca saldo setelah ada penyesuaian. Jadi misalkan kalian mengamati di nomor kode akun kas, di neraca saldo adalah 8.900.000, di AJP 8.900.000 sebelah debit, di AJP sebelah kredit 500.000, maka diselisihkan kas atau harta bersaldo debit, sehingga selisihnya adalah 8.900.000 dikurangi 500 karena posisinya di AJP kredit, maka kasnya adalah 8.400.000. Kemudian yang piutang tetap karena di AJP tidak ada penyesuaian. Kemudian yang perlengkapan di neraca saldo 1 juta di sebelah debit, kemudian di AJP 800.000 sebelah kredit, maka diselisihkan posisi saldo debit 200.000 dan seterusnya sampai selesai, sehingga nanti posisi AJP dan NSD debit kreditnya jumlahnya juga harus sama. Ya. Nah, setelah semua akun masuk ke NSD atau neraca saldo disesuaikan, langkah berikutnya adalah memilah ya, mana yang nanti masuk ke laporan laba rugi dan mana yang masuk ke laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, tadi yang masuk ke laporan laba rugi adalah akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan nomor kode 401, sebelah kredit 9 juta, kemudian semua beban masuk di sebelah debit yang bernomor kode 5, depannya nomor kode 5 masuk sebelah debit. Sehingga jumlah yang di debit 6.600.000, posisi kolom laba rugi di kredit adalah 9 juta, maka 9 juta ini adalah pendapatan. Pendapatan 9 juta dikurangi beban 6.600.000, maka ada selisih 2.400.000 ini adalah di kolom laba rugi sebelah debit adalah laba. Sehingga ditarik ke bawah, dijumlahkan posisi debit kredit dalam laba rugi itu sama, yaitu 9 juta. Karena ada penambahan laba 2.400.000. Kemudian yang di laporan posisi laporan keuangan atau neraca adalah dari NSD ditarik ke kanan yang mencari yang akun-akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Harta
bernomor kode 1, utang 2, 3 modal ya. Jadi juga di sini termasuk prive. Ya, kita pindahkan semua angkanya dari NSD ya, bukan dari neraca saldo, tapi dari NSD. Kita tarik ke kanan 84 juta, 1 juta dan seterusnya, sehingga posisi debit di posisi laporan neraca atau laporan keuangan posisi keuangan di debit 23.400.000, kemudian di kredit 21 juta, kemudian dijumlahkan atau diselisihkan ya, dikurangi sehingga posisi kreditnya 2.400.000. Ini harus sama dengan 2.400.000 di kolom laba rugi sebelah debit. Jadi laba itu jika posisi di laba rugi itu bersaldo debit, kemudian di laporan posisi keuangan itu ada di sebelah kredit. Sehingga jumlah laporan posisi keuangan debit dan kreditnya sama, yaitu 23.400.000. Pun dengan laporan laba rugi, debit kreditnya sama, yaitu 9 juta. Karena adanya laba atau keuntungan sebesar 2.400.000. Nah, ini sudah selesai di dalam laporan neraca lajur atau kertas kerja. Nah, kertas kerja ini kalau sudah selesai, nanti kita bisa langsung membuat laporan keuangan yang utama yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, secara teori, ketiga laporan itu sudah kita bahas di persamaan dasar akuntansi awal kita membahas akuntansi. Nah, nanti tinggal memasukkan saja. Di laporan laba rugi ya pendapatan kurangi beban, ketemu laba 2.400.000. Kemudian di neraca, nanti kita masukkan di neraca dengan bentuk skontro. Kolom sebelah kiri adalah harta lancar, harta tetap. Masih ingat ya, di neraca sebelah kredit, sebelah kanan adalah utang plus modal. Nah, sehingga sudah nanti akan mudah di dalam membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Begitu selesai. Semoga menjadi lebih paham di dalam membantu membuat laporan keuangan dengan menggunakan alat bantu yaitu neraca lajur.